Iya, masih di sosialisasi anti korupsi 2025, masih bersama Bapak Amir Arif ya Pak. Tadi Pak Nuri bertanya, kenapa Nuri nggak diajak untuk dance di situ katanya? Lagu tadi judulnya Biasakan Yang Benar, lagu dari KPK itu. Dari KPK biasakan yang benar. Karena memang memulai anti korupsi itu mulai dari hal yang kecil kan. Biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Tuh, poinnya ada ternyata. Ingat ya yang makan gorengan 5 ngaku 3 itu. Nah itu dia. Kurang-kurangin Tapi ya. saya boleh nanya nggak Pak? Iya. Itu kita kan tadi ngeliat iklannya ya. Iya. Itu di situ isinya tuh masyarakat semua. Gitu. Iya. Ada dokter, ada anak sekolah. Ya. Pejabatnya kok nggak ada ya Pak? Kenapa ya? Ada gue bilang. kalau Jadi waktu Nuri- kayaknya waktu audisi talent gak ada yang daftar. Oh iya sibuk bekerja sibuk kan. gitu. Betul. Makanya talentnya tadi Benar talent. sekali. Saya mah bisa Iya. nyapu, tenang aja. Siapa tahu pejabatnya ada di sana nggak kesorot kamera Oh aja. iya, oh iya, Karena kan benar, kesorot benar. kameranya pas ketangkep ya. Bercanda. Oke Bapak Amir, kita yang ringan-ringan dulu ya Bapak ya. Iya. Bisa dijelasin secara singkat nggak sih Pak Amir apa sebenarnya tujuan utama dari Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK ini? Wah pertanyaan langsung serius. Langsung tujuannya dulu. serius. Kita nggak boleh Daftarnya bercanda, udah banyak Pak, di gitu ya, sini, nggak Di Pak. boleh sini ya. Serius. Saya news anchor soalnya. Untung gak ada mesin ketik gitu ya. Ketik, Tolong saudara jelaskan tek, 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 gitu ya. Jadi kayak meriksa saksi deh ya. Sebenarnya dalam teori kriminologi. Teori kriminologi itu yang berlaku umum di seluruh dunia. Mengatasi kejahatan apapun, mengatasi kriminal apapun dalam teori kriminologi itu ada namanya teori three-pronged approach. Three-pronged, bahasanya kayak canggih banget ya, three-pronged gitu ya. Three-pronged itu 3 cabang. Mengatasi kejahatan apapun itu harus dengan 3 cabang pendekatan itu. Yang kita kenal kalau mengatasi kejahatan itu pasti ditangkap, pakai razia ditangkap gitu kan. Misalnya lah kejahatan yang paling sering, geng motor, tawuran, kejahatan jalanan. Dipercaya bahwa cara ngatasin kejahatan geng motor, tawuran itu harus dengan patroli ditangkap. Padahal kejahatan jenis apapun, kejahatan jalanan, kejahatan canggih, termasuk juga kejahatan kerah putih, white collar crime dan korupsi, tidak cukup dengan cuma ditangkapin. Gak akan selesai kejahatan jenis apapun kalau akar masalahnya tidak diatasin. Akar masalah dari kejahatan apapun sebenarnya di manusia. Karena toh pelaku kejahatan manusia. Mengapa sih ada orang geng motor jam 2 malam, gak akan selesai masalah kok cuma patroli jam 2 malam, jam 3 malam, enggak. Pasti masalahnya dari rumah, dari manusia. Kenapa anak tidak betah di rumah, kenapa anak lebih milih pelarian di luar rumah. Begitu juga korupsi, tidak cukup dengan penangkapan. Maka jangan heran, sering kan nonton berita, bupati satu ditangkap pakai rompi oranye sudah sedih nunduk tuh. Naik wakil bupatinya, nggak berapa lama wakil bupatinya melakukan perbuatan yang sama, pakai rompi orange juga. Habis tuh bupati sama bupati, pilkada lagi, naik istri bupati yang lama, si istri naik, menang lagi pemilu. Si istri karena cinta nyusul sama bupatinya, pakai rompi orange. Begitu terus tuh. Ada banyak kabupaten bisa scroll berita karena ini fakta. Kenapa sih masalah itu terjadi? Ternyata masalahnya adalah kata mantan Presiden Abraham Lincoln, USA. Nearly all men can stand adversity. Hampir semua orang bisa lulus dengan ujian kesusahan. Nearly all men can stand adversity. Ujian kesusahan itu ujian yang ringan. Ujian yang gampang, duit kurang, lagi sakit, orang tua lagi susah. Ternyata banyak orang bisa lulus ujian itu. Tapi ujian yang paling berat kalau seseorang diberikan kekuasaan. Betul kan? Betul. Karena itu begitu duduk di kekuasaan, sudah dapat jemban amanah tadi tuh. Resiko untuk korupsi, untuk curang pasti melekat. Nah fungsinya kami adalah mengatasi bagaimana manusia kalau dapat kursi jabatan jangan fraud. Nah itu dia tuh. Makanya fungsinya kekuatannya adalah bagaimana manusia dikasih bekal pendidikan, ditausiah, dapat peran, dapat seperti ini nih edukasi. Kalau nantinya duduk di sistem kekuasaan jangan tergoda untuk itu. Karena percayalah
ujian kewenangan, ujian pangkat, ujian kedudukan, ujian kekuasaan, ujian yang paling berat sebenarnya. Gitu kira-kira. Berarti ujian tuh bukan pas kita lagi susah doang, tapi pas kita lagi seneng justru itu ujiannya ada juga ya Pak. Pasti nanti ngerasain. Dapat famous, naik ke kewenangan, suaranya ternyata didengar sama orang. Influencer naik followernya. Ternyata wah dulu follower cuma 1.000-2.000, sekarang followernya 30 juta dong. Suaranya udah punya kekuasaan tuh. Pasti banyak tuh yang ngajak, ayo dong untuk fraud, ayo dong untuk memanipulasi sesuatu. Makanya ada beberapa influencer yang katanya meras sana sini kan, supaya ya kalau kamu nggak nurutin perkataan saya, nanti suara saya akan didengar, nanti akan jadi kebenaran baru katanya gitu. Nah, jadi apapun profesi kita, mau influencer, konten kreator, pelaku seniman, apapun kewenangan, naik kekuasaan, pasti ada godaan untuk curang, untuk korupsi gitu. Tuh, kalau follow sudah banyak Nur, hati-hati lo ngomong karena Nur ini sering nyenggol-nyenggol nih Pak. Ya, iya. Nggak berani saya mah. Nggak berani, banyak itu buktinya. Bercanda itu. Bercanda Tapi, yang tersinggung dikit tuh somasi nanti loh. apa-apa kan kita semua pejabat kita kan tidak anti kritik ya Pak. tidak anti kritik, nggak boleh. Pelayan publik nggak boleh anti kritik. Iya betul. Kan Tapi saya lebih penasaran sama ini Pak. Tadi kan ada yang pakai rompi orange. Iya. Saya pernah lihat juga ada yang rompi pink. Iya. Ada juga Ada rompi pink, kalau di kejaksaan rompi pink. Oh gitu, beda-beda ya Pak ya. Beda. Ada yang rompi hijau, kalau itu cadangan ya Pak. Rompi hijau pemain cadangan kali. Itu yang apa? Itu di tepi lapangan gitu maksudnya. maksudnya. Kali kesorot tukang parkir. Oh iya. Bisa aja Nuri. Itu. Berarti Pak ini seberapa penting kampanye anti korupsi untuk masyarakat luas terutama generasi muda kita generasi ini muda Pak. kita tuh Pak. Seberapa penting sih kita ngajak orang berbuat baik? Tuh. Seberapa penting sih kalau kata Ate tadi, kalau jajan makan bakwan 5 gitu, terus bayarnya cuma 1. Bayar 3 biasanya Pak. Bayarnya 3 ya. Ya. Ya 2-nya udah deh tahu sama tahu. Ada teman ngeliat tuh temennya. Jujur dong, kan tadi makannya 5. Seberapa penting sih kita ngingetin hal itu? Seberapa penting sih kita kalau ada lihat teman yang, nih kayaknya temen nih jam 9 pagi udah ngongkrong di tempat mana gitu, bukannya kerja jam 10 nongkrong di mana, nanti toto pulang pakai presensi pulang gitu. Seberapa penting sih kita ngingetin satu sama lain? Seberapa penting sih, misalnya contoh, saya ingat tadi pagi misalnya, pasti teman-teman sering nih ngalamin. Kalau kita naik sepeda motor, di lampu merah tuh sepi. Lampu merah sepi, berhenti dong kita. Nunggu lampu hijau, ada pengendara motor, sepeda motor berikutnya sebelah kita. Ada lagi pengendara motor, pengendara mobil. Nunggu lampu merah jadi lampu hijau, 3 menit deh, 180 detik kan. Pasti detik ke-20, detik ke-30 kita udah gak sabar, udah ngeng nih kapan nih hijaunya kan, kapan hijau. Sama sebelah kita juga gitu, nih mati gaya nih nunggu 180 detik. Mulai deh noleh kiri kanan, jalur kiri kanan, jalur kanan ke kiri ini kosong atau enggak nih? Aman enggak? Aman enggak? Kalau ada satu yang ngegas, nabrak nih, padahal masih merah. Dan lolos, karena kiri kanannya kosong. Begitu ada satu orang naik sepeda motor yang melanggar aturan itu, dan aman, percayalah, dan sering lihat, pasti akan ada orang kedua yang ngekor. Betul nggak Teh? Betul kan? Betul, ya. Akan ada orang kedua yang ngekor, dan jangan heran kalau ada orang ketiga, orang keempat sama juga gitu. Kenapa begitu? Ternyata attitude 1-2 orang akan menginspirasi attitude orang lain. Maka kalau attitude yang buruk aja ditiru sama teman kita, maka sebaiknya attitude yang baik juga justru begitu juga. Attitude yang baik pasti akan ditiru sama teman, pasti deh tuh. Itu udah hukumnya gitu tuh. Maka tugasnya kita tuh saling koreksi, mengoreksi, inget-ingetin hal-hal kecil kayak gini deh. Gak usah volume kelas-kelas resmi, teman-teman di circle-nya yang green flag, ya gak boleh circle yang red flag kan, harus saling nasehatin. Justru dibangun dari circle-circle yang kecil-kecil tadi, ngoreksi pelan-pelan, nasehatin. Bro, kayaknya bro, ini di kantor bro udah jam 9 jam kerja,
Malu dong kita dibayar sama pajak rakyat, jam 9 belum efektif kerja, masih nongkrong. Hal-hal kecil kayak gitu pasti yang 1-2 orang tadi yang awalnya mau nabrak lampu merah, yang mulai merasionalisasi, pasti akan lama-lama pelan-pelan membiasakan yang benar. Kayak lagu tadi itu, bukan membenarkan yang biasa, bukan yang lain juga ngelanggar lampu merah, tapi biasakan yang benar, biasakan yang disiplin, biasakan yang tertib, biasakan hal-hal yang baik. Gitu Teh. Oh iya benar, di lampu merah sering terjadi itu Nur. Itu Karena baru tadi pagi Ate begitu. Itu gitu. Itu namanya udah korupsi lampu merah. Boleh tangkap Pak ini Pak? Enggak dong, waktu doang. Oh waktu. Bahkan saking gak sabar ya Pak, saya pernah ngeliat Pak di lampu merah. Dikasih obat mata biar gak merah. Begitu ya. Biar langsung hijau. Iya, Lampu gimana merah itu. dikasih obat merah. Jadi itu ya biasakan yang benar ya Pak ya. Iya. Jadi kalau temennya ada yang ngerokok dulu di depan. Kalau udah waktunya kerja langsung gitu. Tadi Nuri begitu Pak. Kenapa Nur itu? Kenapa? Ngerokok di depan. Ada kamera ini nggak boleh bilang. saya itu maksudnya ya. Tapi Pak ternyata yang orang-orang tahu itu kan pemberantasan korupsi itu cuma soal penegakannya doang Pak. Iya Dan betul. ternyata baru dapat info, ternyata pemberantasan korupsi itu ada pendidikannya juga dan pencegahannya. Itu Iya, bedanya betul. di mana sih Pak? Baik tadi ke teori tiga prong saya 3 cabang tadi. Jadi penangkapan tidak akan efektif kalau tidak individu-individunya juga disadarkan. Sistem yang baik, sistem yang sehat, sistem yang clean governance itu kan itu penting agar ketika orang yang sudah baik jangan sampai masuk ke sistem yang lemah, sistem yang buruk, biasanya bisa tertular. Nah dibalik lagi attitude circle tadi itu bisa menginspirasi attitude orang lain. Kalau circle-nya bagus, di sistem yang bagus, maka mungkin ada orang yang mungkin dulunya belum terlalu disiplin, belum terlalu baik, tapi kalau masuk ke dalam sistem yang ketat, sistem yang green flag tadi, pasti terpengaruh kok. Makanya pendekatan pendidikan dan pencegahan itu penting. Penting sekali. Oh ada pendidikannya Nur. Berarti memang harus Iya. disosialisasikan terus Kita- ya Pak? Iya. Iya harus sering nonton info-infonya kan udah ada ya di sosmed ya Pak ya. Banyak sosmed Untuk kita. anak muda kan sekarang kan ngelihat infonya di sosmed kebiasaan. Oh iya, itu ya. sekarang ya memang platform media kan berbagai macam variasi. Di KPK juga punya channelnya, boleh dong follow akunnya kami KPK, IG-nya kami, TikTok-nya kami, namanya suaraantikorupsi.kpk. Jadi scroll aja Suara Anti Korupsi, follow dan banyak sekali informasi ringan. Karena kita memang mengajarkan kebaikan itu gak harus dengan cara yang sangat kaku serius, tapi yang ringan aja, yang penting ditangkap. Apalagi nih saya lihat nih wajah-wajah muda semua nih, Ya, Pak, wajah-wajah mungkin muda ya. Kalau kepengen viewersnya lebih banyak, bisa collab ngundang influencer Pak. Boleh. Kebetulan saya followersnya lumayan. Iya. Adalah 200 mah. Iya, siapa Jadi- tahu nanti collab bisa gitu. Bisa Pak, kita emang harus mengajak Iya. influencer-influencer yang suka ngomongin soal pemerintahan juga sih Pak. Iya betul Pak. Masuk ya, oke. Siapa tahu nanti didengar Bisa sama di aja. sana ya. Ayo dong, kita collab Sekalian nanti. promosi. Nah di dunia kerja kan Pak ya. Iya. Pasti kan ada yang menggoyahkan. Gimana cara kita ngadepinnya biar tetap tenang tapi juga kehilangan prinsip integritas Pak? Ini dalam hal apa nih menggoyahkannya? Menggoyahkan apa nih? Ini dunia kerja yang mana nih? Semuanya? Ini siapa yang nulis tadi ya? Enggak, karena kan tadi kata Pak Amir sempat betul. singgung soal kalau teman yang ngelakuin itu teman yang ngikut. Nah Iya, gimana betul. caranya kita nggak ngikut-ikut Pak? Misalkan hukum temannya pada korupsi kita prinsip. jadi nggak mau, saya integritas saya bagus gitu. Balik lagi tadi saya bilang tuh, bangun circle yang green flag. Tapi pasti nggak ideal juga kan. Pasti mungkin ada teman-teman yang mungkin datang dari latar belakang beda, terus punya pengalaman lalu punya niat-niat yang tidak baik juga. Tapi yang pasti tadi bangun circle-circle teman-teman yang sama frekuensinya. Bangun, tidak bisa sendirian memang. Membangun semangat kerja, kultur organisasi. Ada satu teori namanya ABC, Attitude Behavior Culture. Kultur organisasi itu sangat didukung dari A pertama tuh attitude individu, kayak contoh tadi naik sepeda motor ya. Attitude individu akan mempengaruhi B, apa B? Behavior kolektif. Jadi satu orang baik akan membangun behavior kolektif.
Kalau sudah jadi behavior kolektif, terbangunlah C. Apa itu? Culture. Bahasa sekarang apa? Culture gitu ya. Culture ya kan? Oh, culture itu dari kata kultur ternyata. Iya, pelari culture, Baru tahu. Ustadz culture ada juga tuh Bukan baru. culture gitu ya. Nah itulah C-nya, itu culture organisasi. Tidak bisa tahu-tahu turun dari langit dipaksa pakai kertas peraturan, nggak bisa. Namanya harus memang dibangun dari attitude individu, dibangun dari behavior kolektif. Baru terbangun culture gitu. Tuh, jadi attitude, behavior, dan culture. Culture, Tuh, iya. ABC ya. ABC. Nah, tapi ngomong-ngomong Pak, saya dapat info kalau Pak Amir juga pernah nih menjadi korban pungli. Cerita dari Nah, mana? itu Luar dia, biasa sama Info emang. A1. Hostnya Gimana TVRI, itu, Pak? hostnya TVRI itu udah Iya. itu kali ya, udah cari-cari cerita ya. Bapak nggak tahu saya udah 2 hari nginep di rumah Bapak. Bapak nggak tahu. Kok tahu cerita itu? Jadi waktu itu saat ngurus surat kematian, benar ya Pak ya? Iya. Dapat Nah, itu gimana ceritanya tuh Pak? Ada cerita tuh berapa tahun lalu ya. Itu lagi sedih Pak, dipungliin. Lagi sedih, ya, itu 3 hari setelah saya memakamkan ibu lah ya. Pulang kampung saya, salah satu provinsi di Sumatera. Terus pulang kampung, ya setelah makamin ibu saya meninggal. Terus 3 hari saya harus ngurus surat keterangan kematian dong. Surat keterangan kematian di kantor itu, lurah gitu kan. Bayangan saya surat keterangan kematian itu kan simple. Memang tujuannya buat digunakan untuk kalaulah tidak buat taspen, kalau orang tuanya pensiunan ya buat ahli waris gitu kan. Tanda tangannya sederhananya 1 surat. Terus masuklah saya ke ruangan lurah tadi tuh. Lurah duduk saya di ruangannya kecil, ukuran 2,5 kali 2,5 lah ya, namanya di kampung. Terus si lurah tadi tanya, dia nggak kenal sama saya karena saya jarang pulang, maksudnya pulang kampung ya nggak urusan sama lurah itu. Terus tanya, abang di mana? Di rumah ini, di alamat saya rumah jalan ini. Terus ibu saya meninggal. Oh, ibu abang yang ini ya, kenal kan nama ibu saya. Meninggal innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, saya ngurus surat keterangan kematian. Uruslah. Oh iya bang, sini tanda tangan, sek. Makasih ya, saya bilang gitu, makasih bang. Pamit. Bayangan saya gitu dong, selesai urusan. Saya ambil itu surat. Baru mau melangkah nih mau keluar ruangan. Si lurah tadi bilang, bang kok gitu aja bang katanya. Aduh. Ternyata nggak cukup cuma dengan sek itu terima kasih katanya. Ternyata harus ada gitu ajanya itu. Apa ya? Tahu lah bang gitu kan. Saya sungkan nanya lagi kan. Nggak mungkin juga saya harus buka identitas saya kan. Saya berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi, berdiri dengan ini, Anda melakukan pelanggaran pasal ini gitu kan. Nggak mungkin juga kan urusan surat keterangan kematian emak ini. Saya tanya sama stafnya lah, terus ada apa kok mesti ada sesuatu nih? Iyalah buat ini aja, kasih aja. Berapa nggak? Tahu nggak berapa yang diharapkan ngasih? Berapa itu? 20.000. Ya Untuk Allah, surat 20.000 itu. rupiah buat tanda tangan surat. Ya ampun. Itu Yang dengarnya aja malu, saya aja malu. Ya Allah serendah ini martabat ini gitu. itu 20.000 hampir ketangkep KPK ya Pak. 20.000 Malu itu. aja. Harusnya apa kamu? Saya ini, saya 20.000. 20.000. Karena kata-kata kan malu saya. Iya. Waduh. Ya nggak saya kasih Nggak kan, dikasih ya, nggak Pak? saya kasih dan nggak usah lah saya harus buka identitas. Saya ke situ bukan sebagai orang KPK, sebagai warga masyarakat yang baru kemalangan, minta 20.000. Jadi itu pelajarannya adalah pernah nggak sih kita dalam satu kondisi di mana bukan kita yang salah, tapi kita yang merasa nggak enak. Pernah nggak? Iya, betul. Pernah Pak, nggak? Betul. Pernah Pak, Iya. Pernah ya? pasti. Kayak kita parkiran deh, parkir di minimarket. Ya. Tukang parkir belum ada tuh Terus tiba-tiba saat kita udah selesai keluar dari minimarket, Udah ada mau keluar, ternyata ada yang bantuin motor. Pasti perasaan pertama yang kita rasain tuh nggak enak dulu. Pasti tuh responnya manusia gitu. Sama, saya juga begitu. Langsung perasaan saya nggak enak untuk nggak ngasih kan. Setelah perasaan nggak enak nggak ngasih, pasti muncul berkecamuk pikiran pertama, jangan pelit banget deh. Betul nggak? Betul. Ya. Segitu nggak bikin miskin, betul nggak? Itu yang suka komen-komen di TikTok begitu Pak? Iya pasti kan gitu kan? Iya. Kalau parkir tadi yang 2.000 nggak bikin miskin, sama nih uang terima kasih 20.000 nggak bikin miskin. Tapi bukan itu masalah. Masalah adalah posisi yang benar adalah kita. Posisi orang yang salah, jangan sampai kita yang merasa nggak nyaman gara-gara bukan kesalahan kita.
Jadi rusaknya sistem tuh begitu. Saat kita nggak ngasih uang terima kasih atas pelayanan yang wajib diberikan oleh si pelayanan publik tadi, jangan sampai masyarakat malah yang justru yang nggak ngasih. Dalam pikiran kita, pelit banget sih lu, bakhil banget sih gitu kan. Bakhil banget, pelit banget saya gitu, ngasih 20.000 aja nggak boleh gitu. Bukan itu masalahnya, pelayanan minimum, bare minimum seorang pelayanan publik seperti tadi, masa harus diduitin sih? Itu sih, itu pengalaman yang kayaknya baru sekali deh saya ceritakan itu. Saya ceritakan itu akhirnya saya ceritakan di kepala daerahnya, si lurah tadi akhirnya dimutasi jadinya. Gara-gara 20.000 Gara-gara dimutasi, 20.000 itu Ya kan. ampun ya. Tapi ya, jadi itu kondisi di mana pertanyaan berikutnya nih, kenapa sih ada pejabat tadi yang level pangkatnya pasti karir beliau kan udah tinggi gitu ya. Masih mau jual tanda tangannya 20.000. Ya. Satu kemungkinannya, apakah memang selemah itu manajemen anggarannya, uang tinta pasti dapat dong. Toh ngeprint sebentar sehalaman, atau kecurigaan saya yang kedua, jangan-jangan dia memang rutin ngumpulin duit-duit tadi, untuk apa? Jangan-jangan dia duduk di jabatan itu pakai modal. Jangan-jangan dia harus memaintain setoran ke atasannya akhirnya sulit untuk nggak berprasangka begitu kan. Jangan-jangan memang dia harus nyetor itu ke sana kemari gitu. Karena saya dengar juga duit itu ya memang bukan buat operasional, bukan memang buat kantong dia sendiri gitu. Duit tanda gitu. tangannya aja Duit gitu ya. tanda Pak ya. tangannya aja. Gitu. Dan itu kayaknya banyak deh masih ada oknum-oknum Mungkin gitu ya. bukan buat fotokopi kali, buat beli kopi. Oh Iya, iya, benar. bisa jadi Pak. Beli kopi. Masih pagi Atau katanya, beli lahan kopi. Wah bisa jadi. Karena di kasus lain ya, cerita lagi kasus yang lain. Beberapa kali dulu saya penyelidik di penindakan dulu kami juga temukan beberapa daerah kabupaten yang ternyata ketika kita telusuri kenapa sih ada pegawai PNS di salah satu kabupaten tuh rutin nyetor ke atas, dan kemudian di atasnya dikumpul sama kepala daerah. Jadi ada guru sekolah dasar negeri yang dideketin sama kelompok kepala daerah tadi yang menjanjikan sesuatu, kamu harus rutin kepada kami, supaya apa nanti kamu akan saya promosikan jadi kepala sekolah dasar negeri. Ngumpulinnya kalau segitu berapa terkumpulnya? Katanya untuk jadi kepala sekolah dasar negeri harus bayar 80 juta. Bayangin tuh, jadi kepala sekolah dasar negeri bayar 80 juta ke kroninya kepala daerah udah kami tangkap tuh. Buat apa sih? Bukan soal buat apanya, yang pasti buat kantong kepala daerah. Tapi dari mana sih seorang guru harus ngumpulin duit buat 80 juta buat kursi kepala sekolah itu tadi? Ngambil dari mana? Dari wali murid kan? Atau motong dari bos segala macam. Sama juga pelayan kesehatan, mantri, perawat gak akan bisa naik jabatan jadi kepala puskesmas kalau gak bayar 150 juta. Jadi kepala dinas bayar 500 juta. Akhirnya begitu tuh. Jadi sistem yang destruktif sekali. Berarti sudah sangat mengakar ya Pak? Iya, Ya, di beberapa tadinya kan- tempat ya. Walaupun banyak di daerah yang bagus. Berarti harus ditindak tegas dari akarnya ya Pak ya? Iya, dari sistem tadi, balik lagi ABC teori ya. Ya. Kenapa sih ada kultur tadi setor? Karena tadi behavior kolektif. Kebiasaan kolektif yang dibangun sama beberapa orang akhirnya mempengaruhi attitude ASN di bawahnya gitu. Jadi harusnya kompak juga itu ketika kita masuk diminta bayaran. Mungkin ada yang menolak Pak, nggak mau bayar. Tapi ada satu yang bayar. Satu Itu yang bayar. Yang bikin jadinya ya masih ada yang mau gitu. Iya. Betul, dari wali murid juga kayak tadi harus beli kursi buat anaknya sekolah. Iya betul. Zonasi, berarti yang benar. Ya itu betul Teh, penghargaan pegawai di dalam organisasi. Naik karir kita satu anak tangga, naik satu anak tangga. Kalau pegawai karir kan gitu tuh, nggak cuma di institusi negara, institusi negeri. Sektor swasta juga gitu kan, naik karir di kantor itu satu grade, naik satu grade. Penghargaan kenaikan karir itu berdasarkan meritokrasi atau tidak. Apa itu meritokrasi? Kualifikasi, kompetensi, kinerja.
Orang naik karena kualifikasi kompetensinya atau tidak, atau cuma karena tadi kekuatan duit, kekuatan setoran, kekuatan upeti. Nah, kalau memang sistemnya mau kita bangun, kekuatan kualifikasi, kompetensi kinerja itulah yang harusnya kita muliakan. Orang baik, orang pintar, orang kompeten lah yang harus naik pelan-pelan, bukan orang yang rutin tadi nyetor kepada atasan-atasannya gitu kira-kira. Betul, ada juga yang bayar padahal kualitasnya tidak sebagus itu. Iya. Akhirnya kan jadi membuat ya jadi jelek gitu Ada semuanya juga ya. masuk karena orang dalam biasanya ada tuh ya Pak ya. Iya. Atau ya tepi jurang dah ya, siapa gitu, anaknya siapa gitu ya. Oke. Semua ada ya, orang dalam semuanya ada Pak. Ada Pak, ya Iya. kalau nggak dalam siapa yang bukain pintu Pak? Iya betul, Oh, iya. betul. Iya. Kalau ngetop Orang mesti dalam orang kita di itu dalam. kan satpam ya. Satpam, orang dalam gitu Iya, maksudnya Pak. betul. Oke. Nggak ada kita tepi-tepi Oke. jurang Pak, aman semua ini. Oke, kita akan mau ada yang lewat dulu teh. Ada yang lewat, negor Iya. dong kalau lewat. Iya. Mas ini katanya mau lewat Mas. Oke, nanti kita akan sambung lagi bincang-bincangnya dengan Pak Amir Arif Iya. setelah pesan-pesan berikut ini. Oke. Kembali lagi di sosialisasi anti korupsi 2025 masih bersama Bapak Amir Arif. Tadi kita udah menyinggung soal pungli, Pungli, tidak terus membiasakan yang Yang bayar-bayar orang tidak, dalam. tidak membenarkan yang biasa. Nah, jadi kita harus membiasakan yang benar gitu. Biasakan yang benar. Kita harus mempertahankan soal integritas. Tapi ngomong-ngomong soal integritas Pak, mungkin banyak yang pengen dijabarkan soal menurut Bapak apa makna integritas? Ini dalam konteks kehidupan profesional atau sosial kita ya Pak ya? Iya. Itu maknanya apa Pak integritas? Integritas itu kalau kata Profesor Azumardi Azra, guru besar UIN almarhum, integritas itu ketertundukan pada nilai, ketertundukan pada satu nilai. Kalau kita tunduk pada satu nilai kebenaran, maka bukti kita tunduk adalah sesuainya ketertundukan kita itu, perbuatan kita itu dengan ucapan, dengan pikiran. Jadi ada integrasi, itu kan bahasanya keterpaduan ya. Satunya lisan, satunya pikiran, dan satunya perbuatan. Buktinya bahwa kita tunduk sama misalnya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia gitu ya. Ya buktinya dengan ucapan kita, sumpah kita, bahwa pikiran kita memang kita buat negara. Sama juga seperti integritas. Kalau kita percaya bahwa nilai-nilai kebaikan itu harus kita tanamkan di setiap institusi manapun, dalam kehidupan apapun, maka kalau namanya tunduk, pasti lisan kita benar, pikiran kita benar. Itulah namanya integrity, keterpaduan antara lisan, pikiran, dan perbuatan. Gitu kira-kira. Nah kan untuk dunia kerja nih apa untuk ASN atau yang swasta gitu maupun pelajar dah yang sedang mempersiapkan diri untuk bagaimana cara KPK untuk membantu mereka menjadikan integritas sebagai kompetensi utama. Keren kamu. Hah? Pertanyaannya keren loh tadi. Keren lah ada yang nulisin. Pertanyaannya gitu, berat bacanya. juga ya. Ini apresiasi sebesar-besarnya kepada TVRI juga. Pak Iman, Pak Satrio, Pak Dens. Bahwa tiap tahun TVRI selalu bikin forum-forum seperti ini. Selalu, boleh dong tepuk tangan buat TVRI. Tepuk tangan untuk TVRI. TVRI ini TV saya anak 80-an, tumbuh dengan TVRI. Anak kabupaten dari provinsi sana di pulau seberang sana, kalau dulu cerdas cermat, ikut tim cerdas cermat di SD, SMP, bangga sekali tuh charter angkot gitu ke kota, ibu kota provinsi, masuk TVRI itu. Sampai sekarang saya masih nonton TVRI, sampai sekarang tiap hari, sampai sekarang. Jadi di ruangan saya tuh TV, pasti hidup televisi TVRI pasti. Jadi kalau misalnya ya ada pas di ruangan lagi nggak ada tugas luar kantor, cuma ngurus surat apa tanda tangan surat, review-review dokumen, pasti saya gedein tuh TV daerah saya. TV daerah? TVRI Daerah TVRI mana? Sumatera Utara, boleh dada dong TVRI Sumatera Utara. TVRI Sumatera Utara. Ada tadi saya lihat TVRI Sumatera Utara. Karena jam 2 itu saya ingat
hari apa lupa, pasti ada lagu Melayu, lagu daerah gitu, sama seni-seni itu. Jadi kalau saya rindu kampung gitu ya, pasti itu jam 2, sehingga saya jam 1 jam 2 deh. Kalau saya pas lagi ada di ruangan, nggak tugas luar kantor, pasti saya hidupin gitu. Nah, TVRI selalu lakukan forum-forum seperti ini tiap tahun, dan itu apresiasi besar-besarnya saya kepada seluruh jajaran TVRI. Mustahil bapak-bapak direksi bangun kultur semangat integritas ini tanpa didukung oleh teman-teman para insan TVRI di pusat maupun di seluruh daerah ya yang menonton acara ini online. Karena itu membangun kultur itu syaratnya satu yang paling mutlak, kolektif. Apa yang digagas bapak-bapak direksi dibangun oleh jajaran sampai di level satuan stasiun sampai daerah harus sama-sama saling dukung. Kultur yang baik tadi ingat dibangun dari attitude individu dan behavior kolektif. Jadi behavior kolektif ini harus repetitif, diulang-ulang, jangan bosan-bosan karena sama manusia tuh memang ya. Harus pasti tuh kalau kita berteman kadang ada mungkin teman yang kurang baik, ada teman mungkin yang perlu dikoreksi, ayo bawa lagi, rangkul lagi, ayo sama-sama lagi bangun TVRI yang baik, organisasi kita baik. Karena saya di KPK pernah mengalami, ini cerita nih, curhat nih. Boleh Silakan, Pak. Pak. Sepil juga boleh Pak. Kalau ada masalah integritas di dalam kantor, tahu kan di dalam KPK pernah ada masalah korupsi di dalam pegawai KPK. Pasti membangun reputasi dan kepercayaan publik itu sulit. Trust takes years to build. Kepercayaan itu butuh bertahun-tahun untuk dibangun. But second to break. Mematahkan kepercayaan itu butuh perilaku satu kali aja. Ada satu aja yang korup, apalagi yang mungkin level tengah ke atas gitu ya. Dan high profile, itu pasti kultur organisasinya bisa low, kebanggaan, pride. Kita kerja itu modalnya pride, bangga jadi pegawai TVRI. Boleh dong tepuk tangan. Banggalah jadi pegawai TVRI. Bekerja itu harus dengan pride, harus dengan kebanggaan. Saya bangga sebagai bekerja di media televisi tertua di Republik ini. Media yang pertama kali dibangun begitu Indonesia merdeka, media yang menemani ratusan juta orang Indonesia tumbuh dari kecil sampai menua gitu. Harus bangga dengan itu. Pride tadi butuh second to break. Gara-gara apa? Perilaku yang korup. Tapi forever to repair. Trust takes years to build, second to break, tapi forever to repair. Memperbaikinya kalau ada 1-2 orang yang tadi salah, kami di KPK mengalaminya. Gara-gara mungkin satu yang pernah pungli, satu yang meras, memperbaiki reputasi itu berat sekali. Jadi sama-sama bangun upaya-upaya kolektif gitu. Padahal sebenarnya yang korupsi mungkin oknum ya Pak. Iya, saya Dari percaya kita itu. ya. Saya percaya itu. Jadi yang kena Jadi malah satu semuanya, ininya ya. betul. semuanya ya. Iya. Saya juga cinta banget sama TVRI kok Pak. Pak. Iya. Saya di rumah saya mah TVRI semua, di tembok tuh TVRI, tulisan logonya. Sampai orang ngira itu Stasiun Stasiun. TVRI ya. Stasiun. orang kira itu kantornya. Makanya ramai banget udah ngapain ya. Tapi ini Pak, kan sekarang ini bahkan penonton TVRI pun Gen Z banyak sekarang. Alhamdulillah. Makanya Iya, TVRI juga membangun di sosial medianya. Nah, saya penasaran soal gimana cara KPK beradaptasi untuk sosialisasi ini lewat sosmed selain dari Instagram tadi ya Pak. Gimana? Apakah bikin konten atau apa? Ya, jadi follow tadi Suara Anti Korupsi karena kita tahu sekarang kan platform media berbagai macam variasi. Tapi tetap kami kolaborasi dengan televisi, dengan TVRI, dengan RRI, dengan berbagai macam media konvensional, dengan TV swasta juga. Tapi variasi di berbagai kanal sosial media harus juga. Tadi karena masyarakat kita kan juga sehari-hari juga mengenggam gadget. Dan karena itu kami harus beradaptasi juga dengan itu. Teman-teman harus tahu, harus lihat. Kita bikin dasar itu berdasarkan data BPS, Badan Pusat Statistik. Badan Pusat Statistik itu komposisi penduduk Indonesia itu kurang dari 8% saja yang mengenyam pendidikan perguruan tinggi. Kurang dari 8%, bisa dilihat diakses di BPS.
kurang dari 8%. 23 atau 22-23% adalah SLTA. Selebihnya pendidikan SLTP ke bawah, bahkan tidak sekolah. Karena itu variasi kita kampanye anti korupsi itu tetap harus menyasar televisi tetap. Apalagi memang di pedesaan itu tetap percaya sama televisi dan menonton televisi. Tapi di urban ataupun yang di semi urban itu dengan sosial media tetap. Karena itu membangun kampanye anti korupsi kami harus dengan menganalisis audiensnya siapa. Pemuda kah, anak muda kah, kelompok pedesaan kah, yang pendidikan tinggi atau tadi yang levelnya lebih ringan. Bahasa sekarang konten receh, tahu kan konten receh ya. Memang konten receh itu harus kita pikirkan, karena itu menyasar sama market-market yang tertentu tadi. Jadi pendekatan pendidikan anti korupsi bisa sangat serius, bisa dengan pendekatan kelas atau juga pendekatan yang receh-receh tadi. Jadi harus dengan saya ada ide konten Pak. apa itu? Konten mukbang. Konten mukbang? Iya. Nanti Makan? ada peringatannya. Gimana? Bahaya makan uang haram. Oh, keren. Nyambung tuh Pak. Bahaya Makan uang haram. Boleh tepuk Pak. tangan. Iya. Kalau butuh talent saya ada. Oh iya boleh. Atau kayak kalau saya tuh pendekatannya kan dengan sepak bola Pak. Jadi gimana nanti tuh? ada adegan orang mau penalti. Iya, Yang penalti. ditangkap malah orang yang korupsi. Oh, keren. Bisa tuh, pakai ide saya. Lumayan. Banyak kita mah tim kreatif kita ya. Bisa banyak tuh nanti. Banyak. Ayo kita bikin. stok. Nah ini Pak, dalam semangat pemerintah Presiden Prabowo yang Iya. menekankan disiplin, efisiensi dan keberanian moral, bagaimana KPK ikut memperkuat fondasi itu lewat pendidikan anti korupsi? Pertama, nomor satu syaratnya adalah kita lakukan pendidikan baru berhasil kalau kita benar-benar memberikan kemanfaatan pada orang yang kita sasar. Jadi pendekatan pendidikan itu baru kita bisa berhasil kalau masyarakat yang terpapar sama pendidikan itu tahu bahwa pentingnya pendidikan itu. Jadi gak sekedar kita lakukan ini loh disuapin, tapi kita ajak bahwa penting loh ini kami lakukan pendidikan integritas anti korupsi ini bukan tentang KPK loh, bukan tentang pemerintah loh, tapi buat kamu juga masyarakat juga loh. Gimana masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang baik tanpa pungli tadi. Agar masyarakat kritis mana hak dan mana kewajibannya, mana hak-hak yang harus dia peroleh dari pelayanan publik. Jadi fungsinya pendidikan tadi bukan sekedar memberikan atau menyuapi, tapi bagaimana membangun kesadaran. Awareness tadi, sadar sama pentingnya belajar jujur. Ada tagline namanya, pernah dengar nggak? Tagline namanya jujur itu hebat, berani jujur hebat. Padahal jadi jujur itu bare minimum. Iya, Jujur itu bare minimum, jujur itu nggak hebat. Jangan bilang, ada kami direkrut jadi pegawai satu corporate misalnya, bikinlah UMR gitu ya, UMR 4,7 juta misalnya. 4,7 juta itu ya buat UMR kami, tapi nggak termasuk jadi pegawai jujur ya. Kalau mau jadi pegawai jujur, top up lagi dong gaji kami. Nggak begitu kan? Jujur itu adalah bare minimum di mana semua orang kalau bekerja pada profesi tertentu, bekerja untuk sesuatu atau apapun profesinya, maka menjadi orang berintegritas itu adalah sangat-sangat hal fundamental, bare minimum. Jadi jujur itu tidak hebat. Jujur itu adalah bare minimum. Karena itu pendidikan anti korupsi tadi mengajarkan bahwa ayo siapapun kamu, apapun profesi kamu, seniman, influencer, content creator, atlet, itu kan semuanya harus sadar, jangan diatur dengan uang. Atlet deh, jangan ngatur skor, betul kan? Dia bukan pegawai negeri loh, tapi jangan match fixing, jangan ngatur skor supaya ya nanti ada uang di belakangnya gitu. Jadi nilai-nilai terhadap sportivitas, fairness, profesionalisme, dimanapun profesi kita itu sangat berlaku. Karena itu pendidikan anti korupsi menyasarnya bukan pada pegawai negeri saja, tapi kepada seluruh masyarakat umum. Gitu. Nah Pak, kan banyak orang yang sekarang itu kan karena KPK terus sosialisasi, akhirnya yang pelaku itu ngerasa takut. Iya. Harusnya kan malu ya Pak ya. Nah gimana, malu untuk korupsi, bukan takut untuk korupsi. Nah gimana dari KPK untuk membangun budaya malu untuk korupsi itu Pak?
Membangun budaya malu. Dulu kita waktu kecil, anak kecil nih, Ya. anak kecil umur masih 11 bulan, kakinya masih gatel itu kan. Kalau mandi kan di kamar mandi tuh di mamanya, habis mandi masih belum dilap tuh langsung kabur tuh. Gitu keliling rumah, telanjang bulat tuh, bahkan sampai ke halaman tuh. Pasti dipanggil sama mamanya, nak, pakai baju, malu. Jadi value dasar kepada manusia itu pertama, memang rasa malu. Nggak mungkin tuh, nak, jangan pakai baju dong nak, ini melanggar undang-undang kejahatan seksual, pornografi, nggak gitu kan. Pasti malu dulu. Karena apa? Karena memang value pertama yang diajarkan pada manusia itu rasa malu dulu. Kalau malu itu yang ngukur siapa? Ada orang lain nggak? Enggak. Asesnya dari diri kita sendiri. Ada pegawai negeri take home pay-nya misalnya 20 juta. Tapi tahu diam-diam ikut klub HDCI misalnya. Harley Davidson kemana-mana. Malu nggak dia kalau klub motor besarnya itu atas nama dirinya atau atas nama orang lain? Ngujinya gitu aja. Kalau mobil mewahnya tadi atas nama orang lain, berarti dia malu ketahuan. Kalau dia sudah malu ketahuan punya aset yang di luar dari profilnya, maka itu tanda bahwa dia peroleh itu di luar dari kewajaran. Mau rumah semewah apapun, 1,5 miliar, 2 miliar misalnya. Tapi kalau bangga pakai KPR, ini potong gaji rutin saya. Dan dia atas nama dirinya atau atas nama istri, pasti nggak akan malu. Pasti nggak akan malu karena dia bisa pertanggungjawabkan itu. Tapi kalau tadi malu ketahuan, aset mobil mewahnya tadi atas nama supir, titip pakai atas nama pembantunya, banyak sekali kita temukan itu. Mobilnya mewah sekali, tapi nggak ada satupun atas nama dia. Atas nama supir, tetangga supir, pembantunya, berbagai macam. Begitu kita sita, ngaku ini bukan atas nama saya, BPKB kan bukan atas nama saya. Padahal hari-hari ada di garasinya, ada di rumahnya satu lagi dan sebagainya. Karena apa tadi? Rasa malunya tadi, malu ketahuan kalau dia korup. Jadi malu itu bekal, remnya tuh ada di kita, remnya ada di kita, malu itu. Sampai kan ada juga yang terbaru, yang tas-tas mewahnya mau disita. Iya. Katanya bukan, itu mah hasil endorse gitu ya. Pas Hasil ditelusuri ternyata bukan gitu. Itu berarti Iya, itu malu juga Pak. Itu harusnya malu dari diri dia yang malu ya Pak ya. Iya, pernah ada satu pejabat, kami geledah dulu, saya yang geledah rumahnya. Pejabat yang teman-teman pasti gak kepikiran dia masih cari setoran dari sana sini. Take home pay-nya tuh hampir 200 juta sebulan. Pejabat ini resmi, official resmi dari negara, hampir 200 juta sebulan. Ada tunjangan dari gaji pokok, tunjangan insentif kinerjanya, honornya halal kok. Memang betul-betul dari negara, hampir 200 juta sebulan, usianya 60 tahun. Jadi dia memang pensiunnya tuh usia 62, 63 itu untuk jabatan profil paling tinggi itu. Terus satu kali kami geledah, saya geledah sama tim bertiga saya datang ke rumahnya, ada satu ruangan kosong. Di rumahnya kamar ukuran 4 kali 4 gitu ya, 4 kali 4. 16 berarti ya Pak 4 ya. kali 16, cepat tidak sempat harus dibalas. Ruangan itu kosong, ada televisi sama perangkat karaoke di dalamnya. Kami tanya kepada penghuni rumah itu, si bapak kan kami amankan, kami tangkap, ada cuma pembantu. Kami tanya ke pembantu, Bi, di ruangan ini bapak seringnya ngapain? Gitu kan? Si Bibit bilang, bapak jarang di ruangan ini. Terus ruangan ini buat apa? Gitu kan? Tapi bapak sering nggak datang ke sini? Saya nggak tahu. Ruangan ini cuma ada kuncinya, bapak yang pegang. Terus saya curiga, kunci bapak ini yang pegang, tapi cuma ada sofa sama TV. Terus polos dindingnya, nggak ada lukisan apa-apa. Terus saya ketok dindingnya ini, saya bayangin semula dindingnya adalah tembok karena bangunan itu tembok permanen. Tapi khusus di ruangan itu dindingnya bukan tembok, cuma gypsum. Saya ketok dari atas sampai bawah gypsum, ternyata ada rongganya tadi gypsum. Ada bilahnya yang renggang, akhirnya saya korek dindingnya.
Dan saya korek, akhirnya saya temukan bahwa seluruh dinding ini ada bilah-bilah ruangan-ruangan di dalam tembok itu. Di dalam tembok itu ada koper ukuran 25 inch yang biasa paling besar kita bawa kalau naik pesawat. Itu disusun rapi dari bawah sampai plafon. Tingginya sekitar 4 meteran ruangan itu. Sekeliling ini, di dalam tembok itu bisa bayangin, full temboknya, di dalamnya ada koper ukuran 25 yang direbahkan, bukan berdiri, direbahkan ukuran 25 bertumpuk. Sekeliling itu, di dalam koper yang bertumpuk tadi isinya uang tunai ratusan ribu rupiah. Bisa kebayang gak itu ruangan yang isinya itu, dan itu uang tunai semua, full. Bapak itu sudah lansia, take home pay-nya resmi dari negara, halalan toyiban hampir 200 juta, tapi ngumpulin setoran tadi dan ilegal tadi ratusan miliar. Mau dibawa kemana uang itu? Dibawa ke liang lahat? Gak mungkin. Gak mungkin kan. Tapi itulah dia, hasrat tadi tidak akan selesai. Hasrat gak akan selesai, gak kebayang sama kita. Mungkin kebayang, saya lakukan ini saat gaji saya mungkin masih 15 juta. Enak ya Bapak itu ya, gajinya sudah digaji 40 juta, 80 juta. Bapak tadi gajinya 200 juta sebulan. Masih nyimpan setoran, permainan sana sini tadi itu. Malu gak dia? Pasti malu karena nyimpannya di rumah. Gak mungkin di lembaga keuangan, pasti alert PPATK. Akhirnya dengan cara sembunyi itu. Gitu. Akhirnya uangnya kemana Pak? Apakah masih di situ? Kalau masih di situ kita mau nyusul. Kesana, ayo kita susul. Udah kita dong. suta. Itu berarti udah di dalam ini ya. Gak kerasa kali ngambil dikit mah. Iya, di dalam tembok itu berarti ya. Udah sita, udah masuk ke Kementerian Keuangan, masuk Iya. kas Oh negara. udah diambil Pak? Udah masuk kas negara di Kementerian Keuangan Berarti itu. OTT itu sedetail itu ya Pak ya untuk mencarinya ya. Iya, harus itu. Ya sama kayak menggeledah barang bukti, mungkin biasa dilakukan oleh polisi kalau razia narkoba kan, dinding, lantai, plafon rumah, bahkan kloset. Biasanya ada berapa kali saya temukan nyimpan dokumen berharga itu di balik di dalam toiletnya itu. Itu kan biasanya ada tempat sabun kloset di bawah wastafel tuh. Nah, biasanya itu di dalam itu ada rongga lagi dibikin, dikasih pembatas gitu ya. Di balik itu ada dokumen berharga kami temukan gitu. Berapa kali kami temukan dengan penggeledahan gitu kira-kira. Tuh. Nuri kalau nyimpen duit di mana? Bawa bantal. Sekarang lebih canggih lah ya. Sekarang lebih canggih pasti simpan duit di beberapa negara. Satu kasus misalnya saya akan cerita kasus yang udah inkrah misalnya. Inkrah kayak kasusnya kasus beberapa Muhammad Nazarudin itu besar gitu kan. Saya bisa ceritakan yang sudah inkrah. Yaitu melakukan layer-layer placement duit di beberapa tempat. Kasus korupsinya Garuda Indonesia, tahu ya ngikutin itu juga ada inkrah, saya bisa cerita. Itu placement di negara dari Singapura, Luxembourg, Mauritania, Maldives, terus beberapa negara Caribbean. Jadi lebih canggih kayak gitu tuh. Jadi nggak nyimpan lagi di ruangan di balik gypsum tadi udah nggak itu canggih. Tapi kalau yang sophisticated sih udah di beberapa negara tuh, dan itu biasa lebih rumit tuh. Tapi karena udah ada sosialisasi kayak gini, yang koruptor malah jadi kayak ntar nyimpen di mana lagi ya. Iya, ntar ini besok-besok kalau nyari ART di briefing dulu gitu. Ya bisa itu ya, Iya, yang bisa benar. ngatur keterangan gitu ya, ngatur cerita. Tapi harusnya kalian takut dan malu ya kalau udah kayak gini, udah ketahuan mau nyimpen dimanapun nggak bakal bisa, mendingan dibalikin ke negara kayak gitu ya. Iya, nggak berkah duitnya. Nggak berkah berkah. duitnya. Nggak berkah. Cerita lagi boleh? Sebelum cerita. Lagi. Jadi dulu saya kita- ingat gara-gara itu, pada cerita lagi. Oke, mau ada yang lewat ada lagi. yang lewat lagi, nanti kita selengkat ya. Ini dia tetap di sosialisasi anti korupsi 2025. Ya kembali lagi di sosialisasi anti korupsi 2025. Nah tadi saya dengar Pak Amir mau cerita. Nah, apa Kayaknya itu, ceritanya Pak? sih seru ya. Saya sih
penasaran sekali dengan cerita-cerita orang yang ketangkep-ketangkep gitu atau gimana Pak? Ada cerita apa Iya, Pak? tadi karena kepancing sama Ate tadi saya. Jadi ingat cerita itu. Coba Pak, yang mana? Dulu waktu jadi penyelidik itu pernah satu kali saya nangkep atau pejabat lah ya. Pejabat, kalau tangkap tangan itu 1 kali 24 jam itu kan harus kita bawa ke KPK terus diperiksa. Dalam 24 jam dia harus ditetapkan statusnya. Apakah dia dapat dinaikkan statusnya menjadi tersangka dan kemudian status penanganannya menjadi penyidikan. Kalau kemudian dalam 24 jam dinaikkan statusnya penyidikan dan si bapak itu jadi TSK, akan keluar penetapan surat penetapan tersangka. Saya bawa itu, kami bawa ke rumah, satu rumah di Jakarta Selatan rumahnya. Kami bawa, kami ketok lah rumah itu tadi kan, kami ketok, keluarlah si penjaga, kami dari KPK, apakah ini rumah bapak ini, kami mau bertemu dengan keluarga bapak ini, mau menerangkan. Gak berapa lama keluarlah si istri. Terus kami jelaskan, Bu, kami dari Komisi Pemberantasan Korupsi, suami ibu itu ada di KPK. Suami ibu kemarin kami amankan dan sekarang sudah menjadi tersangka dalam kasus ini gini. Si ibu langsung menjawab, tahu nggak kebayang sama si ibu? Ibu ini menjawab, terima kasih Pak, karena saya jadi tahu kabar suami saya. Ternyata suaminya sudah lama, berbulan-bulan nggak pulang ke rumah itu. Bisa tahu kan kemana si bapak ya, bisa tahu ya, ibu-ibu pasti tahu, nangkep. Pasti kemana gitu. Nggak berapa lama keluarlah seorang remaja laki-laki, kami perkara anaknya. Si anak lalu bertanya pada si mama, "Mah, ada apa mah?" Si mama bilang, "Ini bapak-bapak ini dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Papa baru ditangkap KPK kemarin." Tan jawaban si anak tahu nggak? "Mah, nggak apa-apa." Jadi itulah yang dirasakan oleh keluarga yang bapaknya melakukan tadi korupsi tadi. Istrinya entah di mana, anaknya udah nggak peduli lagi sama bapaknya. Jadi saya ingat tadi kepanting sama pertanyaan Ate. Sebenarnya bagaimana sih keluarga koruptor itu? Begitulah adanya. Begitulah ada. Jadi memang nggak berkah. Teman-teman nggak berkah. Memang apa yang kami lihat nggak berkah sama sekali itu. Anak entah kemana, istri entah kemana dan membawa kesedihan. Air mata yang ada. Cuma air mata yang ada, gitulah. Ya jadi kalau dengan alasan untuk membahagiakan keluarganya makanya dia korupsi itu salah banget itu ya Pak ya. Iya. Malah jadi kadang nggak berkah, anaknya jadi ngelawan, istrinya nggak peduli gitu. Berarti emang kayak yang tadi bilang, kita tuh harus kayak Bapak bilang kan tadi, kita harus sadar gitu ya Pak. Iya. Jangan sampai mabuk gitu, mabuk kekuasaan gitu ya Pak. Pride, ya kebanggaan kita sama organisasi kita kantor tadi tuh, trust takes years. Second to break, matahinnya tuh butuh aja tapi perbaikinya forever to repair. Jadi kita jaga, dimanapun kantor kita, profesi kita, apapun ya kita harus jaga itu. Kata Khalifah Imam Ali bin Abi Thalib, Imam Ali itu mengatakan menjadi orang jujur itu manfaatnya ada 3. Jujur itu akan mendapatkan rasa hormat, jujur akan mendapatkan rasa percaya dari orang lain, dan jujur itu akan mendapatkan rasa cinta. Jadi apapun reward tidak ada yang bisa menandingi reward dari 3 hal tadi. Dipercaya sama orang, dihormati sama orang, dicintai sama orang. Itu udah reward dari segala reward deh kalau kita menjadi orang berintegritas. Gitu. Nah ini Pak, apakah KPK punya program berkelanjutan untuk dunia pendidikan? Ya. Kayak misalnya sekolah atau kampus agar nilai integritas tertanam sejak dini. Itu balik lagi kayak tadi ya. Dari Kayak TK kalau bisa dari TK ya Pak ya. Jadi kalau ada anak kecil ngambil mainan orang tuh no itu udah bagus tuh Pak. Betul. Kita punya pendidikan anti korupsi yang diinsert, disisipkan di pendidikan agama, di pendidikan Pancasila, di pendidikan budi pekerti, kewiraan kalau di kampus, kebangsaan, negaraan, apapun itu kita insert, kita sisipkan. Bahkan di beberapa perguruan tinggi ada mata kuliah dasar umum, MKDU tentang PAK, pendidikan anti korupsi. Seperti di Paramadina, di UGM ada, di berapa banyak kampus yang sekarang sudah melakukan menyerap pendidikan anti korupsi dengan sebagai mata kuliah wajib.
Tadi betul kata pertanyaannya Ate tadi, yang makan bakwan 5 ya harus jujur dong 5 gitu ya. Jangan bayarnya 3 tapi makannya 5. Darmaji dahar 5 ngaku hiji gitu ya. Ya gitu ya. Berarti KPK berarti masuk ke sektor pendidikan juga ya Pak? Iya Kayak, harus. Kayak kita ngelihat di sekolah-sekolah kita dengar suka baca-baca dongeng kancil jangan mencuri, itu berarti Ya. dari KPK itu Pak? Ya itu kan cerita yang itu tuh ya, yang menginspirasi yang salah tuh ya, kancilnya oke. mencuri, cerdik terus tapi mencuri. Iya. Sekarang udah kita perbaiki itu. Jadi cerita itu bukan lagi mencuri, bukan pekerjaan yang harus kita kagumi gitu kan. Nah, iya. Mencuri ya tetap salah, apapun alasannya mencuri itu salah. Gitu. Kalau mencuri perhatian nggak apa-apa ya Mencuri Pak ya? perhatian, Boleh. mencuri follower, boleh mencuri follower. Tapi ini KPK kan keliling nih sosialisasi anti korupsi Pak. Tantangan terbesarnya selama KPK membangun kesadaran anti korupsi di masyarakat apa tuh Pak? Tantangan terbesar tentu aja membangun kesadaran semua orang bahwa ini bukan isu pemerintah pusat, ini bukan isu segelintir elit, ini bukan isu ASN saja, tapi ini semuanya masalah seluruh bangsa, seluruh masyarakat. Negara maju itu dibangun dari individu-individu masyarakatnya kok. Mau berharap pada pemerintah yang baik, yang profesional, justru itu harus lahir dari masyarakatnya. Masyarakat itulah yang akan melahirkan wakil-wakil rakyat yang baik. Melahirkan wakil rakyat yang baik, yang profesional, yang amanah memang harus dibangun dari masyarakatnya. Maka masyarakat edukasi, kesadaran anti korupsi itu harus dimulai dari kesadaran satu persatu orang. Jadi tantangannya itu dimulai dari akar rumput dari masyarakat. Karena tidak bisa ujuk-ujuk tahu-tahu wakil rakyatnya beres semua kalau tidak dari masyarakat yang memilih wakil rakyat yang profesional, bukan daripada kontestasi uang, vote buying, jual beli suara gitu. Jadi ya begitu, masyarakatlah yang harus memulai itu semuanya. Berarti pemerintah juga nggak bisa kerja sendiri ya Pak? Iya. Butuh kolektif dari masyarakat juga. Dari masyarakat, itu Betul. semua itu. Dan bottomnya sudah dan topnya juga harus. Organisasi manapun bisa bangun anti korupsi harus dimulai dari tone of the top, dari pimpinan. Jadi pimpinan tertinggi dan juga dari bawah. Jadi top dan bottom harus sama-sama. Oke, betul. Apalagi kayak sekarang tuh kan banyak yang bilang, masyarakat tuh bilang korupsi udah jadi budaya. Korupsi jadi Awalnya budaya. mungkin bercanda, lama-kelamaan jadi kayak tagline gitu, Jadi korupsi tagline. jadi budaya. Iya, betul. Nah gimana caranya kita ngubah cara pola pikir itu Pak? Untuk korupsi bukan budaya, itu musuh kita Iya. gitu. Biasakan yang benar. Mulai dari hari yang kecil tadi, biasakan yang benar, jangan benarkan yang biasa. Jangan biasakan makan 5 bayarnya cuma 3. Jangan biasakan ngelawan arus karena sepeda motor, lampu merah jangan dilanggar. Hal-hal yang kecil tadi itu. Biasakan hidup tertib, sama juga biasakan kalau pengeluarannya 1 juta yang memang buat pengeluaran 1 juta. Tidak ada markup dalam kwitansi, tidak ada kickback saat kita mengelola proyek. Itu hal-hal yang kayak gitu. Hal-hal kecil kayak gitu, dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil. Ya jangan gaji 1 juta kita langsung nyicil mobil yang mewah gitu ya Pak ya. Nyicil mewah, nggak mungkin ya. Pelan-pelan dulu lah gitu. Gak mungkin ya. Tapi ini satu-satunya budaya yang kita berharap bisa diklaim sama negara lain. Apa? Itu korupsi. Kita rela diklaim ya? Iya, kalau batik itu jangan. Korupsi aja diklaim boleh. Bisa Oke. aja. Nah, dalam konteks visi Banyak besar. ya pertanyaannya ya? Banyak Pak, ini Ya masih Allah, ada ini produsernya 50 bikin lagi. pertanyaan. Sebenarnya ini Ya ada- Allah, saya ada merasa keren sedang ini diperiksa pertanyaan. ini satu persatu. Iya. Nanti Bapak, jangan-jangan Bapak mending kerja di kantor apa di sini? diperiksa 8 jam oleh TVRI gitu rasanya. Jadi begitu. Jadi kayak lagi BAP ya, Pak? Iya. Betul. Lah, Tapi kita ini yang ringan-ringan aja yang ini. Ringan-ringan aja. Coba Pak. Dalam konteks visi besar Presiden Prabowo untuk membangun, katanya ringan kok Tadi ada udah Pak itu, Prabowo ya. Enggak Agak ringan berat. semua. Banyak ya. Untuk membangun Indonesia yang kuat dan bersih seperti apa peran KPK ke depannya Pak? KPK tidak bisa sendirian. Karena fungsi pendidikan pencegahan ini justru tanggung jawabnya di organisasi-organisasi. Seperti yang sudah sangat baik dilakukan oleh TVRI. Majelis-majelis baik seperti ini harus tumbuh dari tiap-tiap satker, satuan kerja, dari unit-unit, stasiun di daerah. Sama juga kementerian lain juga dari UPT-UPT di bawah. Jadi membangun fondasi pendidikan dan pencegahan korupsi itu memang harus dari satuan-satuan kecil. Bikin gerakan-gerakan majelis-majelis baik, forum-forum baik seperti ini. Tumbuh dari circle-circle tadi. Harus dimulai dari unit-unit yang paling kecil dimulai. Gitu.
Kalau dari pribadi Pak Amir sendiri, apa sih motivasi Pak Amir terus bergerak di bidang sosialisasi anti korupsi ini Pak? Kenapa bergerak pengen ngasih tahu ke masyarakat? Motivasi saya gitu kayak Apakah iklan karena apa ya? kerjaan atau emang beneran dari Hati hati nurani Pak? Oh iya. Dulu habit saya, dulu saya kan akuntan ya. Akuntan. Dulu dari STAN, terus masuk BPKP, akuntan. Kemudian berubah minat saya naikin kompetensi saya ke audit investigatif. Dari audit investigatif kemudian saya ditugaskan ke KPK tahun 2005. 2005 kemudian saya menjadi investigator, jadi penyelidik. Terus akhirnya kami pelajari bahwa pemberantasan korupsi itu tidak bisa dan tidak akan selesai. Belajar dari negara manapun tidak akan bisa selesai kalau sistemnya tidak diperbaiki. Ibaratnya itu kalau pemberantasan demam berdarah deh. Analogi yang paling mudah, memberantas demam berdarah nggak akan bisa cuma ditepok-tepok nyamuknya, disemprot pakai raket nyamuk gitu ya, pakai gaya backhand. Nggak akan bisa demam berdarah selesai cuma pakai raket nyamuk. Ditangkepin pelaku korupsi nggak akan selesai kalau tadi sumber-sumber jentik korupsinya nggak dibersihkan. Sumber jentik itu tidak akan selesai, tumbuh satu, jentik baru satu, jentik berikutnya satu. Sama dengan korupsi juga begitu. Jentik-jentik koruptor akan tumbuh terus kalau sumber jentiknya masih ada. Air tergenang, lingkungan yang kotor tidak akan tidak akan berhenti tanpa dimulai dari kesadaran manusia untuk hidup sehat dan bersih. Betul kan? Air tergenang dimulai dari kesadaran masyarakat di lingkungan itu. Sama dengan ini. Akhirnya kita pelajari bahwa mustahil membangun anti korupsi kalau tidak dimulai dari organisasi yang membangun sistem dan individunya harus sadar. Itu dia. Berarti pentingnya di situ. Pesan moralnya adalah kalau kita sering nangkepin nyamuk kayak gitu, Ya. lama-lama kita jago main padel. Betul. Gitu ya. Jadi padel ya. Jadi main padel itu. Oke Pak. Nih, apa pesan terakhir Bapak untuk anak muda Indonesia agar tidak hanya jujur, tapi juga berani melawan praktik-praktik tidak jujur di sekitarnya? Nah, Gimana cara supaya kita berani gitu Pak? Terima kasih buat anak-anak muda, tepuk tangan dong buat anak muda TVRI. yang masih bertahan. Yang nih, masih bertahan. respect. Mulainya pertama bangun dengan support sistem satu sama lain. Mulai dari hal-hal ajak 2 orang bergaul dengan 2-3 orang yang green flag tadi. Bangun unit-unit yang baik, suasana kantor yang baik, circle yang baik. Pasti itu udah otomatis deh. Kalau 10 orang baik mengajak 11, 12, 13, unit terkecil kita baik, insya Allah di kemudian hari, itu udah begitu. Di kemudian hari ada anak baru, ada orang baru ke situ, pasti ikut baik juga. Nanti kultur kolektifnya akan terbangun. Jadi mulai dari hal-hal yang kecil, yang baik, yang ringan-ringan saja, tentu saja apresiasi kepada pimpinan, Pak Iman, Pak Satrio, Pak Sarjono, yang sama-sama bikin majelis-majelis baik ini. Sudah disupport oleh pimpinan di atas, yang di bawah juga bangun benih-benihnya gitu. Kira-kira gitu. Nah itu dia pertanyaan terakhir dari kita Pak, tapi masih ada pertanyaan dari penonton Pak. Ada pertanyaan penonton? Masih banyak. Kayaknya ada oke. Ini sesi tanya semuanya jawab. bertanya satu-satu Pak. Oke, ada tanya Ada beberapa satu-satu ya pertanyaan. Allah, panjang ya. Ada beberapa pertanyaan audiens tadi yang masuk ke panitia, bahwa kita akan tampilkan langsung ya di LED Ada ya. pertanyaannya. Ini pertanyaan ini, wah Ini di daerah nih. keren nih. Silakan Nur. Kalau kita bicara masa depan Indonesia yang bersih dari korupsi, menurut Bapak perubahan apa yang paling mendesak untuk dimulai? Wah bagus. Yang paling mendesak Pak. Paling mendesak. Oke, paling mendesak pasti. Sebenarnya ada banyak hal-hal kecil yang kemudian yang kami temukan ya. Kami temukan hal-hal kecil yang masih terjadi di beberapa unit kerja, institusi gitu ya. Yang biasanya ini jadi masalah besar. Misalnya tadi saya spill, ada beberapa tempat daerah yang masih memaksakan setoran dari bawah misalnya ya. Ada menteri, tahu kan kasus ini, menteri yang sudah dana operasional menterinya udah tinggi banget, tapi kebutuhan manicure, pedicure sampai cat rambut anak cucu menantu dibiayai dari setoran dirjen. Bayangin deh itu, dari setoran dirjen.
Karena apa itu? Ya kebiasaan tadi itu, kebiasaan setoran-setoran. Nah, apa yang paling mendesak sekarang adalah kalau di institusi pemerintahan, sektor birokrasi, pelayanan publik tanpa duit tadi itu, mulai dari situ dulu. Mulai dari pelayanan publik yang paling rendah, ngasih tanda tangan, jangan minta setoran dari bawah. Mulai dari itu aja, bare minimum itu aja, pasti nanti akan hal-hal yang lebih besar akan membaik. Karena sebenarnya kalau yang lebih grande, ada 3 sektor yang sumber gempanya korupsi. Di Indonesia ada 3 sektor sumber gempanya korupsi. Episentrumnya korupsi itu ada 3 di Indonesia. 1 sektor politik. Sektor politik itu. Mustahil kita bersih dari korupsi kalau politik kita berbiaya tinggi. Mustahil anti korupsi kalau demokrasi kita dibangun dari politik yang koruptif tadi. Jadi sektor politik itu harus sehat. Karena dialah membangun regulasi, menentukan pejabat. Jadi politik kita di indeks perception korupsi, indeks CPI kita tahu ya, CPI kita tuh kontennya 37. CPI itu dari 8 indeks, saya nggak bawa paparannya, biasanya kalau sosialisasi saya bawa paparan. Dari 8 indeks itu ada 2 sektor yang paling rendah, 1 demokrasi, 1 penegakan hukum. Jadi episentrumnya gempanya politik sama penegakan hukum. Mustahil anti korupsi kalau penegakan hukumnya korup. Masyarakat ngelapor hilang kambing tapi harus keluar duit hilang sapi. Jadi penegakan hukum kalau nggak berwibawa dan profesional mustahil bisa bersih korupsi. Jadi 1 sektor gempanya politik, 2 penegakan hukum, yang ketiga sektor birokrasi, tata kelola pemerintahan kita di eksekutif, meritokrasi, naik jabatan tuh meritokrasi atau tidak. Dapat SK, kenaikan pangkat, perlu pakai setoran atau enggak. Mutasi ke tempat yang basah, kering, sedang dan sebagainya pakai duit atau enggak. Itu hal-hal kecil yang perlu diperbaiki. 3 sektor gempa ini sebenarnya yang kami dari KPK harus perbaiki itu. Jadi yang paling fundamental enggak 1 sebenarnya ya. Ada 3 sebenarnya. Ada 3 masalah. Penegakan hukum dan birokrasi. Iya. Pertanyaan selanjutnya silakan, mana? Bagaimana KPK melihat pentingnya kolaborasi lintas sektor, misalnya antara lembaga negara, dunia pendidikan dan media publik dalam membangun budaya anti korupsi yang berkelanjutan. Pertanyaannya sekelas ujian akhir S3. Keren loh ini, pinter-pinter banget sih penonton. Emang tadi yang nanya rektor kok Pak itu. Pak rektor, jelas pertanyaan gini, bagus. Lintas sektor. Bagaimana KPK melihat pentingnya kolaborasi? Tadi sudah saya singgung. Tanggung jawab pendidikan dan pencegahan itu tidak bisa KPK saja, pemerintah pusat saja. Pemerintah daerah, pemerintah sampai di satuan unit vertikal terkecil itu tanggung jawab di situ. Termasuk juga di pendidikan. Pendidikan itu kami punya survei namanya SPI Pendidikan, Survei Penilaian Integritas Pendidikan. Kami ngukur di sekolah itu jadi pabrik orang jujur atau enggak. Bahkan ada surveinya. KPK bikin namanya survei penilaian integritas. Dari skala 0 sampai 100, 3 sektor sekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, kami nilai, kami survei resiko korupsi dan perilaku integritas di dalam satuan pendidikan tadi. Akhirnya kami dapatkan angka, ini teman-teman unik sekali angkanya. Kontennya integritas di satuan pendidikan sekolah dasar, yaitu SD dan SMP, itu 76. Jadi 0 sampai 100 76 angkanya. Di pendidikan menengah, yaitu SMA, SLTA dan SMK, itu sekitar 72. Di pendidikan tinggi 71. Tesisnya adalah semakin tinggi ternyata pendidikan orang Indonesia semakin korup. Oh, jadi agak unik memang. Jadi semakin tinggi pendidikan orang Indonesia angkanya, satuan pendidikannya, sistem pendidikannya ternyata malah makin kurang berintegritas. Jadi sektor pendidikan inilah yang akhirnya harus kami perbaiki sama-sama. Dan ini jadi komitmen, jadi prioritas nasional. Di Astacita juga menyebutkan bahwa poin ketiganya salah satu penguatan pemberantasan korupsi harus dibangun kolaboratif bersama dengan Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, Pendidikan Dikti dan Ristek, dan Kemenko PMK, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, bersama KPK sudah bikin pendidikan anti korupsi yang lebih kuat dari tahun ke tahunnya. Harapannya begitu. Amin. Tuh. Oke.
Masih ada? Masih ada lagi? Masih Udah? ada? Sudah cukup? Sudah Udah cukup. selesai? Oke. Oke, terakhirnya untuk closingnya, tapi kita ingin sekali Bapak Amir memberikan pesan singkat kepada masyarakat. Mengapa Indonesia harus menang melawan korupsi? Silakan Bapak. Indonesia harus menang lawan korupsi karena ini amanah buat anak cucu kita. Yang merasakan kemanfaatan, yang merasakan negara ini menjadi baik, menjadi makmur di 10, 20, 100 tahun Indonesia merdeka nanti adalah keturunan-keturunan kita, anak cucu kita. Kita pegang amanah itu, kita jaga itu, tidak tahu turun dari langit, harus tumbuh dari kita. Tumbuh dari upaya-upaya baik, upaya-upaya kecil kita, majelis-majelis baik ini, majelis baik. Orang-orang baik di ruangan ini boleh tepuk tangan semuanya. Itulah yang menumbuhkan, itulah yang menumbuhkan. Bangun dengan optimis, bangun dengan optimis. Indonesia relatif terlambat membangun sistem pencegahan korupsi dibanding negara lain. Karena terlambat itulah justru jadi belajar bahwa sebenarnya kita akan bisa kok ke sana. Singapura, Malaysia itu baru bangun sistem pencegahan korupsi tahun 67. Kita punya sistem pencegahan korupsi tahun 99 ketika reformasi mulai. Jadi relatif terlambat. Jepang itu punya sistem pencegahan korupsi 1907. 1907. Ya kita entah di mana itu masih. Zaman kita masih berjuang terhadap kolonialisme. Jadi sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa, potensi kita bisa, negara kita kuat. Jadi dimulai dari pemimpin, dari setiap satuan. Kita adalah pemimpin. Kita adalah pimpinan keluarga, kita adalah pimpinan satuan kerja, kita pimpin organisasi. Mulai dari unit-unit yang kita pimpin. Mulai dari diri sendiri dan mulai dari unit yang kita pimpin. Kira-kira gitu. Terima kasih Bapak Arif. Terima Semoga kasih. nanti penonton juga tercerahkan ya setelah Iya dong. menonton ini. Tadi pertanyaannya banyak langsung dijawab banyak banget ya Pak ya. Kayak lagi ujian ya. Ya. Terima Terima kasih. kasih. Semoga sampai pesannya untuk masyarakat di luar sana ataupun masyarakat yang ada di ruangan ini ya. Nanti kita bakal lanjut lagi acaranya. Terima kasih untuk Bapak. Makasih, Amir. makasih. Silakan untuk kembali Makasih ya lagi. Teh, Nuri ke- sukses selalu ya. Terima kasih Bapak. Kita juga ya Nur. Kita juga Kita katanya disuruh duduk di situ, kita ngerasain jadi gubernur kan. Terima kasih ya tamu TVRI Terima kasih ya, udah teman-teman. menyaksikan sosialisasi anti korupsi 2025. Aku Ate. Saya Nuri. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.